pembahasan kita mengenai kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk ke dalam kitabus salah dan masuk ke dalam babul mawaqit. Walaupun seperti yang sudah saya jelaskan, pada hakikatnya kitab-kitab fikih, baik itu yang membahas dari sisi hadis ataupun langsung ke dalam pembahasan fikih, maka awal pembahasan dari kitab-kitab fikih adalah yang pertama adalah salat. Karena pembahasan mengenai fikih dan mengenai hadis yang berkaitan dengan hukum, maka pembahasannya adalah pembahasan yang berkaitan dengan ibadah ataupun rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yang berkaitan dengan kesaksian la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, maka dibahas secara khusus di dalam kitab tauhid. Adapun yang berkaitan setelahnya, yang berkaitan dengan hukum-hukum ataupun fikih, maka diawali dengan pembahasan rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Karena tidak mungkin seseorang untuk menunaikan salat kecuali dia memahami tentang bagaimana bersuci, apa-apa saja yang membatalkan taharah dia, ada hadas besar, ada hadas kecil. Maka sebelum membahas tentang kitab salat, maka dibahaslah bab taharah. Walaupun bab taharah itu adalah muqaddimah dari pembahasan kitab as-salah. Kemudian ketika mengawali bab salat disebutkan oleh penulis, maka beliau membawakan babul mawaqit, bab yang berkaitan dengan waktu. Mawaqit diambil dari kata miqat, yaitu waktu yang ditentukan untuk seseorang menunaikan salat di dalamnya. Tentu yang berkaitan dengan babul mawaqit, miqat ini adalah yang berkaitan dengan salat fardu, yang diawali dengan salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Kenapa saya mengawalinya zuhur terlebih dahulu, ikhwan? Kenapa? Apa? 4 rakaat yang pertama kali. Apalagi? Ada yang ingat telah saya sebutkan di majelis ini? Karena Jibril alaihi salam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan dan mengemban perintah untuk menunaikan salat 5 waktu dalam sehari dan semalam, maka keesokan harinya diajarkan oleh malaikat Jibril waktu-waktu untuk menunaikan salat yang 5 waktu. Maka salat yang pertama kali diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Salat zuhur terlebih dahulu, sehingga para ulama dan ahli hadis terkadang menyebut salat zuhur itu salat al-ula, salat yang pertama, bukan karena waktunya di awal, di pagi hari, di awal waktu, bukan, akan tetapi untuk mengingat bahwasanya salat zuhur adalah salat yang pertama kali diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman telah ditentukan waktu-waktunya, sehingga seseorang tidak bisa, walaupun memiliki keikhlasan yang luar biasa dalam beribadah, kemudian ketika salatnya belum tiba waktunya, walaupun ikhlas, apabila salatnya itu di luar waktu, maka termasuk dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal yang amalannya itu tidak ada contohnya dari kami. Contohnya, waktunya kapan ditentukan, salat zuhur ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari tergelincir ke arah barat. Maka di waktu itulah waktu zuhur dimulai. Sebagian orang ketika mungkin sebelum matahari tergelincir, ataupun ketika mungkin lagi semangat-semangatnya di waktu duha. Maka itu walaupun dia itu ikhlasnya luar biasa, maka amalan yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, ikhwan? Karena sekarang dewek. Iya kan? Sudah dijelaskan waktunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi masih memaksakan kemauan sendiri. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan babul mawaqit, an Abi Amr Asy-Syibani wasmuhu Sa'ad ibn Iyas, dari Abi Amr Asy-Syibani, dan nama beliau adalah Sa'ad ibn Iyas. Beliau mengatakan, haddatsani sahibu hadhihi dar, telah mengabarkan kepadaku orang yang memiliki rumah ini. Wa asyara biyadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian dia memberikan isyarat dengan tangannya kepada rumahnya Abdullah ibn Mas'ud. Qal, Abdullah bin Mas'ud berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Qultu tsumma ayyun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ay, kemudian apalagi? Qal al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qal, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani. Telah mengabarkan dengan kata-kata tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, kalau seandainya saya akan meminta tambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan kepadaku ilmu yang saya minta. Jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis ini nomor 48, di dalamnya ada dua nama. Yang pertama adalah Abu Amr Asy-Syibani. Abu Amr Asy-Syibani, dan nama beliau adalah Sa'ad ibn Iyas. Beliau termasuk seorang tabi'in. Seorang tabi'in adalah seseorang yang dalam generasi bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Akan tetapi beliau ini bukan hanya tabi'in, akan tetapi beliau juga mukhadram. Mukhadram artinya orang yang hidup di dua masa. Beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dan membawakan risalah, maka Sa'ad ibn Iyas ini termasuk orang-orang yang mendengar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau memeluk Islam di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dikatakan sebagai mukhadram, orang yang hidup di zaman Nabi, kemudian dia menerima dakwahnya Nabi, dan kemudian beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lainnya siapa mukhadram? Siapa? Yang paling gampang itu Najasyi. Beliau beriman kepada Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, akan tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahabat, akan tetapi termasuk dari tabi'in, karena beliau bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Termasuk juga yang dikategorikan sebagai mukhadram Al-Ahnaf ibn Qais. Ada yang tahu Ahnaf ibn Qais? Ahnaf ibn Qais mungkin, terserah bacanya gimana. Ahnaf ibn Qais ini dari Yamamah. Dialah yang dikenal dengan orang yang ahlamul Arab, orang yang paling mampu menahan marah dari orang-orang Arab. Jadi maupun digoda seperti apa, dibikin marah seperti apa, maka dia tidak pernah marah, sehingga dia dijuluki dengan ahlamul Arab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan Ahnaf dan melihat pengaruh Ahnaf kepada kaumnya luar biasa, apa yang dikatakan oleh Ahnaf, kaumnya itu langsung mengikuti, maka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu harus di briefing dulu orang seperti ini. Harus hidup langsung dengan Umar bin Khattab, diberikan kaidah-kaidah sehingga setelahnya oleh Umar bin Khattab dilepas. Begitu juga Muawiyah radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan Ahnaf, beliau melihat, oh ini adalah Sayyid Muta', seorang ketua walaupun tidak pernah marah, akan tetapi ketika dia marah maka seluruh kaumnya akan marah. Begitu juga termasuk dari mukhadram Abu Muslim Al-Khawlani. Siapa yang tahu Abu Muslim Al-Khawlani? Abu Muslim Al-Khawlani ini nama aslinya Abdullah ibn Thawab atau Abdullah ibn Thawb. Orang yang pernah dibakar hidup-hidup oleh nabi palsu di negeri Yaman yang bernama Al-Aswad Al-Unsi. Kemudian dia keluar dalam keadaan sehat walafiat. Jadi dibakarnya bukan pakai lilin nih kawan, akan tetapi tungku api yang menyala-nyala besar, sehingga lihat Abu Muslim Al-Khawlani ini membangkang terhadap dakwahnya Al-Aswad, nabi palsu ini. Maka nabi palsu ini membakar Abu Muslim Al-Khawlani ke tungku api yang menyala-nyala. Begitu keluar dalam keadaan sehat walafiat, takut ini siapa Al-Aswad Al-Unsi, langsung diasingkan. Begitu masuk ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk metode beliau ketika di masjid, ketika melihat orang asing beliau tidak diam, didatangi, ditanya, dari mana kamu? Orang mana? Ditanya. Termasuk Abu Muslim. Ketika ditanya, dari mana engkau? Dari negeri Yaman. Kemudian ditanya namanya, siapa kamu? Saya Abdullah ibn Thawab atau Abdullah ibn Thawb. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya mendengar, ini orangnya baru masuk Madinah nih. Saya mendengar di negeri Yaman ada seseorang yang dibakar, kemudian dia keluar dalam keadaan hidup. Ini nggak ada medsos, nggak ada telepon, nggak ada IG, nggak ada apa. Orangnya baru masuk Madinah, infonya sudah mendahului sampai ke kota Madinah. Maka kalau kita mungkin mengatakan, oh iya itu saya itu. Ini enggak Abu Muslim. Oh iya saya juga mendengar. Maka kata Umar bin Khattab, anshudukallahu a'antahu,
saya meminta engkau dengan nama Allah, bukankah engkau itu yang mendapatkan keutamaan tersebut? Maka Abu Muslim Al-Khawlani tidak bisa mengelak lagi dan kemudian dia mengatakan, ya, sayalah itu. Maka dipeluklah Abu Muslim Al-Khawlani oleh Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab menangis di pundaknya Abu Muslim Al-Khawlani sejadi-jadinya. Dia mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah mematikanku sampai saya mendapati ada seseorang dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti Ibrahim alaihi salam dan mendapatkan keutamaan seperti yang didapat oleh Ibrahim alaihi salam. Dua-duanya keluar dari api yang menyala-nyala dalam keadaan sehat walafiat. Alhasil beliau adalah seorang mukhadram yang hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi dan tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada Abu Amr Ash-Shibani Sa'ad bin Iyas. Beliau wafat pada tahun 101 Hijriyah. Usia beliau disebutkan 120 tahun. Jadi usianya panjang sekali. Usianya panjang. Kemudian tokoh yang kedua yang terdapat di dalam hadis ini adalah seorang sahabat besar yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Beliau dari suku Hudzail dan beliau bernama Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ibn Syamkh sampai nasabnya berhenti kepada Hudzail. Ibu beliau bernama Ummu Abd dan banyak sekali dalam hadis-hadis Abdullah bin Mas'ud dinisbatkan kepada ibunya Ummu Abd dan Ummu Abd ini pun memeluk Islam dan hijrah ke kota Madinah. Adapun Abdullah bin Mas'ud Islamnya ini di awal-awal waktu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan saya ini Islamnya adalah keenam. Jadi pada saat itu tidak ada orang Islam yang ketujuh, beliaulah yang keenam. Disebutkan oleh beliau sebab keislaman dari Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya beliau adalah seorang pengembala kambing yang dimiliki oleh Uqbah ibn Abi Mu'id. Pada saat itu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Mas'ud bersama Abu Bakar. Dan Abdullah bin Mas'ud sibuk dengan kambing-kambingnya. Maka Rasulullah mengatakan, ya ghulam, hal ma'aka min laban? Wahai ghulam, apakah engkau memiliki susu? Jadi orang-orang Arab pada zaman itu bukanlah termasuk hal yang tercela apabila melihat seorang pengembala kemudian meminta susu. Dan ini sesuatu yang lumrah. Dan ini pun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada saat itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya saya ada, akan tetapi saya ini hanyalah orang yang menunaikan amanat. Saya ini bukan orang yang punya kambing Uqbah. Adapun saya hanya menunaikan amanat saja, saya tidak punya hak untuk memberikan kepada Anda susu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'tini bisyah lam yanzu 'alaiha al-fahlu. Datangkan kepada saya kambing yang kambing betina ini tidaklah dalam keadaan hamil dan tidak pernah dinaiki oleh penjantan sedikit pun. Jadi belum waktunya dia itu hamil ataupun bunting. Maka dibawakanlah oleh Abdullah bin Mas'ud kambingnya itu masih kecil. Kambing betina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap-ngusap bagian susunya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelahnya mengeluarkan susu. Maka datanglah Abu Bakar dengan bejana, kemudian Abu Bakar minum, setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada susu tersebut, "Iqlis faqalasa." Yang tadinya menggelembung maka setelah itu menciut seperti biasa, seperti sedia kala.
Maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, "Alimni min hadzal kalam au min hadzal Qur'an." Ajarkanlah kepadaku dari perkataan-perkataanmu tadi ataupun dari Al-Qur'an yang kau bawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dari Abdullah ibn Mas'ud, kemudian beliau mengatakan, "Innaka ghulamun muallam." Sesungguhnya engkau adalah pemuda yang mendapatkan ajaran, yang memiliki ilmu. Kemudian setelahnya beliau memeluk Islam dan belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an yang sangat banyak. Beliau mengatakan bahwasanya beliau langsung menerima Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 70 surat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah ibn Mas'ud supaya membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah, bacalah kepada saya Al-Qur'an." Karena saking ahli Al-Qur'annya. Maka kata Abdullah, "Wahai Rasulullah, apakah saya membacakan kepadamu Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan kepada engkau?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya, saya suka apabila ada orang yang membacakan kepada saya." Maka Abdullah ibn Mas'ud membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa dari pertama sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-41, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana apabila kami datang pada hari kiamat dengan setiap umat dan saksinya, dan kami akan datangkan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka sebagai seorang saksi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Hasbuk, hasbuk." Diam, cukup, cukup. Dan Abdullah ibn Mas'ud melirik kepada matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka matanya Nabi meneteskan air mata terbawa dengan bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Disebutkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwasanya Abdullah ibn Mas'ud suatu ketika salat malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar. Abdullah ibn Mas'ud menceritakan ketika pada saat itu beliau dalam salatnya membaca surat An-Nisa sampai ke ayat yang 100. Di ayat yang kisaran 100, Abdullah ibn Mas'ud pada saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan berdiri, beliau berdoa dengan doa yang sangat panjang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Is'al tu'tahu, is'al tu'tahu." Mintalah engkau wahai Abdullah, mintalah engkau, niscaya engkau akan diberi oleh Allah. Niscaya engkau akan diberi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar dan berkata kepada Umar, "Man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra bi qiraati Ibn Ummi Abd." Siapa yang senang dan memiliki keinginan untuk membaca Al-Qur'an murni, yang Al-Qur'annya persis seperti yang keadaan dalam diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyaqra bi qiraati Ibn Ummi Abd, maka hendaklah dia membaca dengan bacaan yang dibacakan oleh Ibn Ummi Abd. Siapa Ibn Ummi Abd nih? Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Seperti yang saya sebutkan, terkadang dalam hadis-hadis beliau itu dinisbatkan kepada
ibn Ummi Abad. Jadi di sini sebutkan keutamaannya bahwasanya siapa yang ingin membaca Al-Quran persis seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia membaca dengan bacaannya Abdullah ibn Mas'ud. Saya lanjutkan hadisnya. Kemudian di pagi hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada kepada Abdullah, memberikan kabar gembira apa yang beliau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah memberikan kabar gembira kepada Abdullah ibn Mas'ud, maka Abu Bakar bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, "Wahai Abdullah, ketika engkau diam berdiri lama tadi malam, apa yang kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala?" Sedangkan Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, berikanlah, ya Allah, penuhilah apa yang diminta oleh Abdullah ibn Mas'ud." Maka yang dimintakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, kalau kita mungkin anti bacok kali ya, bisa juga kekayaan yang tidak pernah putus, bisa juga. Kadang kita dalam kehidupan sehari-hari isinya dunia, ketika berdoa isinya dunia. Tapi para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka dilatih dan ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka menganggap hina sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dunia. Rasulullah sehari-hari terkadang dapur tidak ngebul, tetapi ketika harta rampasan perang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang bagaikan orang yang tidak pernah takut kefakiran sedikit pun. Sehingga orang-orang Arab Badui ketika melihat ada orang di dunia seperti Nabi, mereka bengong. Kok ada orang yang tidak takut fakir ya? Ada. Sehingga mereka kembali kepada kaumnya, mengabarkan kepada kaumnya, "Saya melihat sesuatu hal yang luar biasa." Apa itu? Ada orang yang tidak takut kere. Siapa itu? Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini yang senantiasa ditarbiyahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, termasuk istri-istrinya. Sehingga ketika berdoa, Abdullah ibn Mas'ud doanya, "Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu." Allahu akbar. Ya Allah, saya meminta kepadamu iman yang tidak ada kemurtadan di dalamnya. Allahu akbar. Ini orang yang beriman yang keberapa ya, kawan? Yang keenam. Jauh sebelum Umar bin Khattab, jauh. Ini keimanan yang teguh, yang Rasulullah puji sebagai penghuni ahli surga. Ketika sholat malam, doanya, "Ya Allah, jangan sampai saya murtad." Jangan sampai. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka adalah orang-orang yang takut kepada keimanannya. Takut apabila keimanan dan amalan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua, wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak pernah hilang. Dan doa yang ketiga, wa murafaqatan Muhammadin fi a'la jannatil khuldi, dan saya meminta kepadamu ya Allah untuk menemani nabimu di surga yang paling indah lagi bagus. Doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya dipenuhi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan dari Abdullah ibn Mas'ud. Rasulullah katakan, "Hudul Qur'ana min arba'ah." Kalian ambillah Al-Qur'an itu dari 4 orang. Hudul Qur'ana min arba'ah. Kalian ambillah Al-Qur'an dari 4 orang. Min ibn Ummi Abad, dari ibn Ummi Abad, dari Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adz ibn Jabal, wa Ubay, wa Salim maula Hudzaifah, dari 4 orang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali beliau sebutkan adalah Abdullah ibn Mas'ud, menunjukkan keutamaan beliau yang luar biasa. Sehingga ketika
ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau mencetak Al-Quran, kemudian membentuk satu kepanitiaan untuk memperhatikan Al-Quran, maka Utsman ibn Affan menunjuk sahabat-sahabat. Yang pertama Zaid ibn Thabit dari kalangan Ansar, dan 3 yang berikutnya adalah dari orang-orang Muhajirin, Abdullah ibn Zubair, wa Sa'id ibn al-As, wa Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham. 3 yang terakhir ini dari orang-orang Quraisy. Adapun yang pertama Zaid ibn Thabit dari orang Ansar, orang alim, semuanya para ulama. Akan tetapi ketika hal ini sampai kepada Abdullah ibn Mas'ud, dan Abdullah ibn Mas'ud berada di Kufah, beliau kesal, beliau marah. Kenapa saya nggak dilibatkan? Ngerti nggak? Padahal beliau itu adalah ahli Al-Quran. Pujiannya langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn al-Athir rahimahullah, beliau mengatakan, berkata Abu Wa'il, lamma syaqqa Utsman radhiyallahu anhu al-masahif, ketika Utsman radhiyallahu anhu beliau mulai menyusun mushaf dicetak, maka hal ini sampai kepada Abdullah ibn Mas'ud. Maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, dan perkataannya ini didengar oleh Abu Wa'il sebagai muridnya, laqad alima ashabu Muhammadin anni a'lamuhum bi kitabillah. Telah mengetahui para sahabat-sahabat Nabi bahwasanya saya ini adalah orang yang paling alim dengan Al-Qur'anul Karim. Wa ma ana bi khairihim, dan saya ini bukanlah orang yang paling baik di antara mereka, bukan orang yang paling afdal. Untuk mengenai Al-Qur'an, saya adalah orang yang paling paham. Walau anni a'lamu anna ahadan a'lamu bi kitabillahi minni tuballighunihi al-ibil la ataitu. Kalau seandainya saya itu mengetahui ada di kolong langit seseorang yang mengetahui Al-Quran yang lebih alim daripada saya, dan jaraknya bisa ditempuh dengan kendaraan, dengan onta, la ataituhu, niscaya saya akan mendatangi orang tersebut, saya langsung belajar kepada orang tersebut. Artinya beliau adalah orang yang paling alim dengan Al-Quran. Tidaklah ada ayat kecuali beliau mengetahui tafsirnya. Tidaklah ada ayat kecuali beliau mengetahui sebab turunnya ayat tersebut. Apakah Makkiyah, apakah Madaniyah, beliau mengetahui maknanya, maksudnya beliau sangat mengetahui. Apabila ada orang yang lebih mengerti dari Abdullah bin Mas'ud, niscaya beliau akan mendatangi orang tersebut, walaupun ketika datang membutuhkan waktu yang lama. Kata Abu Wa'il yang mendengarkan hal tersebut, beliau katakan, faqumtu ilal khalqi asma'u ma yaqulun. Kemudian saya pun keluar dari majelisnya Abdullah bin Mas'ud, ingin mendengar apa pendapat dari para sahabat-sahabat Nabi ketika mendengar perkataan dan pernyataan dari Abdullah ini. Fama sami'tu ahadan min ashabi Muhammadin yunkiru dzalika alaihi. Dan saya tidaklah mendengar, kata Abu Wa'il, seorang pun yang menyelisihi apa yang dikatakan oleh Abdullah tersebut. Artinya ijma' bahwasanya mereka menyepakati apa yang telah dikatakan oleh sahabat yang mulia ini. Dan keutamaan-keutamanya sangat banyak sekali. Beliau adalah sahabat yang hijrah dua kali hijrah, ke negeri Habasyah dan ke kota Yasrib. Dan beliau juga termasuk orang yang pertama kali melantangkan Al-Quran di Mekah. Ketika para sahabat masih sedikit, maka beliau pun berkata kepada para sahabat Nabi, siapakah di antara kita yang berani untuk melantangkan Al-Quran sehingga orang-orang Quraisy mendengar apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi. Maka para sahabat-sahabat pun mengatakan tidak tahu, tidak ada yang berani. Maka Abdullah
ibn Mas'ud mengatakan, saya yang akan membacakan kepada orang-orang Quraisy. Sehingga ketika orang-orang Quraisy lagi berkumpul di dalam majelisnya di waktu duha, maka beliau datang ke dekat Ka'bah kemudian membacakan kepada mereka surat Ar-Rahman, sehingga mereka mendengar terlebih dahulu apa yang dibacakan oleh Abdullah. Kemudian setelah yakin apa yang dibacakan itu adalah apa yang senantiasa dibawakan oleh Muhammad ibn Abdullah, akhirnya apa ikhwan? Akhirnya bonyok. Iya. Akhirnya dikeroyok, dipukuli sampai wajahnya tidak berbentuk. Sehingga dibawakan lagi kepada sahabat-sahabatnya. Begitu sampai, maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, la in syi'tum ghadaituhum bimithliha ghadan. Apabila kalian menghendaki, esok saya akan melakukan hal yang sama. Jadi tidak kapok walaupun mukanya hancur. Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, hasbuka, cukup. Sudah lain waktu cukup. Jadi memikirkan keselamatan supaya Abdullah ibn Mas'ud selamat. Kemudian beliau senantiasa mengikuti semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti semua peperangan, bahkan mengikuti peperangan Yarmuk setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan beliau jugalah orang yang termasuk yang membunuh Abu Jahal. Beliau adalah orang yang termasuk yang membunuh Abu Jahal. Ada 2 orang sebelumnya yang menusuk Abu Jahal, dan setelahnya Abdullah ibn Mas'ud mendatangi Abu Jahal dan ikut membunuh Abu Jahal. Dan seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi seorang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallam, sehingga beliau menjadi seorang ahli ilmu yang kegemaran beliau adalah menyampaikan hadis-hadis dan apa yang beliau pahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk sahabat yang susunan katanya serupa dengan Nabi ataupun mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat dari Abdullah ibn Mas'ud. Bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mengirim beliau ke Kufah bersama dengan Ammar ibn Yasir, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis kepada orang-orang Kufah dengan mengatakan bahwasanya beliau mengirim kepada kalian manusia-manusia terbaik dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya adalah dari orang-orang yang berperang dengan Nabi dalam peperangan Badar. Faqtadu bihima, kalian wahai orang-orang Kufah bersuri tauladanlah kepada keduanya. Wa ati'u wasma'u, kalian taati dan tunduk perkataan keduanya. Wa qad athartukum bi Abdillahi ala nafsi, dan saya telah mengutamakan kalian dengan Abdullah ibn Mas'ud, walaupun Abdullah ibn Mas'ud keberadaannya saya butuhkan. Kata Umar bin Khattab, beliau sangat butuh sekali dengan keberadaan dari Abdullah ibn Mas'ud, akan tetapi karena kemaslahatannya beliau untuk mengirim Abdullah menjadi seorang guru besar, seorang qadhi di Kufah, maka beliau kirim. Bahkan suatu ketika disebutkan oleh Zaid ibn Wahab, suatu ketika bahwasanya Zaid ibn Wahab duduk bersama dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orangnya tinggi besar, bahkan apabila naik kuda ataupun naik onta, maka kaki beliau itu masih ada di tanah. Disebutkan ketika beliau duduk, maka Abdullah ibn Mas'ud itu datang. Beliau duduk dengan Abdullah ibn Mas'ud datang, maka tingginya itu sama. Itu menunjukkan bahwasanya Abdullah ibn Mas'ud orangnya pendek, kurus, bahkan disebutkan kakinya kecil. Sehingga suatu ketika memanjat pohon, para sahabat tertawa melihat kaki Abdullah ibn Mas'ud yang kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat,
Ma tadhaqun, apa yang kalian tertawakan? La rijlu Abdillahi athqalu fil mizani yaumal qiyamati min Uhud. Kakinya Abdullah ibn Mas'ud lebih berat di timbangannya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat daripada rentetan gunung Uhud. Karena pada hari kiamat perkataan kita, amalan kita, tubuh kita semuanya akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala kakinya Abdullah ibn Mas'ud. Padahal beliau termasuk orang yang pendek. Umar bin Khattab duduk dengan Abdullah ibn Mas'ud yang dalam keadaan berdiri, kemudian dalam keadaan tingginya sama sejajar. Maka pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbicara dengan asyiknya kepada Abdullah, sehingga sahabat-sahabat yang lainnya pun memperhatikan. Umar ketawa, Abdullah tertawa, dan pembahasan yang sangat ringan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pergi berlalu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Abdullah bin Mas'ud sampai Abdullah bin Mas'ud pergi, hilang dari pandangan Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, Kunaifun mulia ilma. Ini orang seperti bejana yang berisi ilmu semua. Ilmu ini orang. Yang ngomongnya siapa? Umar ibn Khattab. Tidak mengetahui orang alim kecuali orang alim. Umar bin Khattab mengatakan ini isinya ilmu semua nih orang. Walaupun orangnya tidak terlalu tinggi, dengan Umar yang duduk sejajar dengan Abdullah ibn Mas'ud yang berdiri, akan tetapi ilmu semua. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghulaimun muallam, anak muda yang senantiasa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat di kota Madinah pada tahun 32 Hijriah. Beliau dikuburkan di pemakaman Baqi, dan yang mensalati beliau sebagai imam adalah Zubair ibn al-Awwam, dan usia beliau adalah 60 tahun sekian. Dan hadis-hadis yang sampai kepada kita dari sahabat yang mulia ini sebanyak 840 hadis. 840 hadis. Dan seperti yang saya sebutkan, Abdullah pada sahabat-sahabat Nabi itu sangatlah banyak. Dan di kalangan ahli hadis ada yang disebut dengan al-abadilah arba'ah. 4 Abdullah yang mereka dikenal sebagai para ulama. Dan Abdullah ibn Mas'ud tidaklah termasuk dari 4 Abdullah. Ada yang ingat sebabnya kenapa? Ada yang ingat? Siapa 4 sahabat tersebut? Sekalian saya ngaso minum ya. Bismillah. Yang pertama Abdullah ibn Umar. Alhamdulillah. Yang kedua Abdullah ibn Zubair. Yang ketiga Abdullah ibn Abbas. Yang keempat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Mereka adalah sahabat-sahabat junior yang mereka menimba ilmu dari para sahabat-sahabat, termasuk kepada sahabat Abdullah, dan mereka wafatnya adalah di akhir-akhir setelah para sahabat senior meninggal. Adapun sahabat Abdullah ibn Mas'ud tidak termasuk dari 4 ini karena beliau adalah termasuk dari sahabat senior, bukan dari sahabat-sahabat junior. Masuk ke dalam hadis ya, masih ada waktu 10 menit. Rasulullah Abi Amr Asyibani berkata, telah mengabarkan kepada saya orang pemilik rumah ini, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Rumah yang dimaksud oleh Abi Amr Asyibani adalah rumah beliau yang ada di kota Kufah, di negeri Irak. Beliau memberikan isyarat ke rumahnya Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya Abdullah ibn Mas'ud memberikan hadis
kepada beliau di rumah tersebut. Bisa jadi pada saat itu karena beliau melewati rumah tersebut, ataupun rumah tersebut sangatlah dikenal di kalangan penduduk Kufah bahwasanya rumah tersebut adalah rumah dari Abdullah ibn Mas'ud, yang mana para penuntut ilmu ketika mereka berupaya untuk mendapatkan ilmu dari Abdullah datang ke rumah tersebut. Sehingga Abi Amr Asy-Syibani ketika memberikan isyarat ke rumah tersebut supaya lebih meyakinkan bahwasanya beliau benar-benar menerima hadis dari Abdullah bin Mas'ud ketika beliau meriwayatkan hadis yang beliau sampaikan. Kemudian dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dari pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka adalah manusia-manusia yang sangat bersemangat sekali untuk mendapatkan ilmu, untuk mengetahui amalan-amalan yang memiliki keutamaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang mereka ketahui tidaklah hanya sekedar hasanah saja, hanya sekedar mengetahui saja, tidak. Para sahabat ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelahnya mereka amalkan apa yang mereka ketahui dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak sekali dari pertanyaan-pertanyaan sahabat, termasuk yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan amalan-amalan tersebut apa? 3 hal. Di dalam kesempatan yang lain, Abdullah bin Mas'ud pun bertanya dengan pertanyaan yang serupa akan tetapi memiliki makna yang berbeda. Ayyul amali abghadu ilallahi azza wa jalla. Kalau ini amalan yang paling dicinta, kalau pertanyaan berikutnya apa? Amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila di pertanyaan yang pertama ketika mengetahui segera diamalkan. Yang kedua, ketika mengetahui hal tersebut ini adalah amalan-amalan yang amalan tersebut adalah yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijauhi, jangan sampai didekati. Maka Rasulullah sebutkan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam beribadah sedangkan hanya Allah yang menciptakan kamu. Kemudian bertanya lagi, tsumma ai, persis seperti hadis ini. Tsumma ai, apalagi ya Rasulullah, apalagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, antuzaniya bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga yang seharusnya dilindungi, dihormati, malah kehormatannya dia hancurkan. Maka amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ai, kemudian apalagi ya Rasulullah? An taqtula waladaka khasyatan an ya'kula ma'ak. Engkau membunuh anakmu takut apabila anakmu itu makan bersama engkau, maka engkau tidak akan kenyang. Maka amalan-amalan yang dijawabkan oleh Rasulullah yang kedua bertentangan, berselisih dengan amalan yang pertama. Yang pertama yang paling dicinta, yang kedua amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kefakihan dari Abdullah ibn Mas'ud. Menunjukkan semangat dari Abdullah ibn Mas'ud untuk mendapatkan ilmu. Akan tapi beliau sebutkan di akhir hadis, qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada saya 3 hal tersebut. Walau istazadtuhu lazadani. Apabila saya menghendaki, niscaya saya akan meminta tambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan tambahan kepada saya. Akan tetapi beliau tidak mau. Abdullah ini tidak mau ketika melihat Rasulullah bertanya, melihat Rasulullah bertanya, melihat Rasulullah bertanya. Karena apa? Menjadikan seorang yang alim ini kecapean terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan Anda bertanya, akan tapi pada waktunya. Ketika orang tersebut senggang, ketika orang alim tersebut memiliki kesempatan untuk memberikan jawaban. Karena Abdullah mengatakan, apabila saya menghendaki, saya akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak, akan tetapi tidak saya lakukan. Karena apabila saya melakukannya, saya akan membebani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya amalan yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan tidaklah dalam keadaan satu derajat, akan tetapi berkurang lebih. Ada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang lainnya, dan ada amalan-amalan yang kurang dari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya semua yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang termaktub dalam Al-Qur'an ataupun yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang ditanyakan oleh Abdullah, ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang lainnya. Dan dari pertanyaan Abdullah ibn Mas'ud ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berupa cinta, yang cinta tersebut haruslah kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang melakukan bersih-bersih, baik membersihkan hati dari kemaksiatan kepada Allah, dari noda-noda dosa, dan orang-orang yang mereka membersihkan diri-diri mereka dan fisik-fisik mereka. Maka ketika melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala cinta. Maka ketika kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala satu sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, untuk zatnya, maka haruslah kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki cinta, kita memiliki cinta, akan tetapi sebagaimana wujud Allah Subhanahu wa taala dan zatnya berbeda dengan makhluknya, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pun berbeda dan tidak serupa dengan apapun juga yang ada pada diri selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan dengan membahas amalan yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu ala waqtiha. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.